Baik teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi, tadi kita udah selesai di bagian A, sekarang kita lanjut ke bagian B. Nah, untuk yang bagian B di sini nomor 1, unit akuntansi pemerintah BUN, pengelola penerusan pinjaman, dilaksanakan oleh, nah, kita cari ya, penerusan pinjaman, penerusan pinjaman. Penerusan. Nah, di sini untuk penerusan pinjaman, sebenarnya Oke, penerusan pinjaman itu dilakukan oleh Dijen Perbendaharaan. Nah, gimana sih penjelasannya gitu? Penerusan. Nah, penerusan pinjaman itu dilakukan oleh DJPPN, Perbendaharaan Negara, dengan ini ya CQ ya, dengan itu Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku UAPABUN. Nah, berarti jawabannya adalah yang B ya, perbendaharaan. Oke, perbendaharaan dari ya sesuai ya. Oke, maybe kita lanjut. Oke, lanjut yang B. Laporan keuangan tahunan disertai pernyataan telah direview dan ditandangin oleh titik-titik dan pernyataan tanggung jawab statement of responsibility yang ditandangin oleh. Nah, kalau laporan keuangan teman-teman itu tuh harusnya ada sangkut pautnya oleh ini aparatur sipil negara. Nah, di mana kalau misalnya penyampaian laporan keuangan itu dilakukan oleh 2 bulan setelah tanggal lebaran berakhir atau 28 Februari atau 29 Februari, mana harus disertai oleh tanda tangan dari APIP, aparat pengawas internal, dan tanggung jawab dari menteri dan atau pimpinan lembaga. Berarti harus jawabannya adalah yang B. Nah, laporan keuangan yang tidak disusun oleh sistem akuntansi dan pelaporan keuangan atau SIAP. Nah, ini tadi kita balik lagi ya. Nah, SIAP itu, siap, mana siap? Oh, nih siap ya. Siap itu punya 4 laporan keuangan, yaitu LAK, laporan keuangan kas, laporan perubahan kuitas, neraca, dan CRK. Berarti yang tidak ada itu LO dan RLA. Mana nih? Berarti neraca ada, LPO ada, LAK ada, berarti hanya neraca yang ada. Jawabannya B. Berikut ini yang kalimat benar terkait rekonsiliasi, kecuali. Nah, kecuali ya. Tadi ini juga udah sama ya, penjelasan sebelumnya, di video sebelumnya. Kalau internal itu satu unit akuntansi dan laporan, itu internal. Kalau di sini, kalau eksternal itu, nah nih, yang termasuk rekonsiliasi internal itu rekonsiliasi antara pengguna barang dan pengelola barang. Nah, sebenarnya kalau rekonsiliasi itu, dia untuk internal ya, itu ada 2 jenis. Dia ada untuk yang unit akuntansi dan pelaporan keuangan, yang pengguna anggaran dengan unit akuntansi yang pengguna barang. Dan juga antara pengguna anggaran dan bendahara. Nah, di sini tidak ada pengelolaan barang. Nah, jadi salah nih harusnya. Nah, gimana dengan C? Kenapa benar? Kenapa ini juga salah atau bukan jawabannya? Karena di sini untuk rekonsiliasi eksternal SAPP itu dilakukan nih, eksternal itu bisa antara PA dengan BUN, bisa PB pengguna barang dan pengelola barang. Oh ya, di sini ya. Ya, pengelola barang tadi itu ya, eksternal ya, bukan internal ya. Ini kan internal ya, harusnya eksternal. Nah, di sini bisa BUN dengan pengelola barang. Nah, di mana KPPN ini itu adalah kuasa BUN, jadi bisa dilakukan rekonsiliasi. Jadi jawaban C benar. Yang D, kalau internal itu adalah unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dengan bendahara. Sesuai ya, tadi udah ya. Nih di sini bendahara dan itu. Oke, berarti jawabannya adalah yang B, yang kecuali. Terus nomor 5, sepanjang tahun 2020 pemerintah menerima dividen tunai dari pernyataan modal BUMN sehat bahagia senilai 5 triliun. Nah, kalau dapat dividen, nah ini kan harus kas nih, kira-kira masuk mana? Kalau dividen BUMN itu bukan masuk operasional, dia masuk ke investasi. Nah, sebagai contoh, laporan perubahan ekuitas. Oke, nah, laporan perubahan ekuitas ini contohnya mana ya? Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau di sini harus kas, perubahan. Laporan harus kas. Nah, kalau investasi itu dia masuk di ini ya, hasil penjualan aset, bisa PMN, ada arus keluar itu penyertaan modal. Nah, kalau penyertaan modal kan masuk di pengeluaran ya.
Nah, tapi kalau misalkan penerimaan itu dimasuk dalam dalam ini ya. Kalau operasional kan pajak-pajak tuh ya sama SDA. Tapi kalau misalkan yang masuk itu kan kayak tadi ya, penerimaan pembiayaan dana bergulir, cicilan pokok investasi pemerintah misalnya, itu juga masuk ya. Jadi kalau kan ini kan metode ekuitas. Nah, di mana metode ekuitas ini dia masuk dalam arus kas pada investasi. Ya, bukan transitoris atau pendanaan. Kalau transitoris itu kan SPD yang potongan-potongan. Gitu. Jadi teman-teman setelah aku cek ternyata di sini meskipun BUMN itu kalau setelah aku cek di sini ya menurut di laporan kas ini di bagian sini itu ada pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah kalau ini adalah merupakan ini ya dividen dari BUMN. Nah ini sebenarnya masuk di aktivitas kas operasi. Nah kalau arus kas ini dia itu dihitung dari LRA kayaknya ya, juga agak-agak masih sedikit lupa. Mungkin kalau teman-teman ada pendapat silahkan koreksi. Menurut aku ini masuk operasi. Karena kalau investasi itu juga kurang tepat, karena di contohnya di sini juga nggak ada. Itu lebih ke BUMN atau hasil penjualan aset itu ya. Atau cicilan investasi, cicilan pokok investasi ya itu. Jadi jawabannya menurut aku B. Nah selanjutnya transaksi berikut ini yang merupakan pengeluaran belanja barang kecuali di sini kalau honor ya seperti yang video sebelumnya honor itu masuk belanja barang ini benar. SP2 DLS itu kalau untuk perjalanan dinas itu juga termasuk belanja barang ya jadi juga benar. Terus pembelian mesin pembajak sawah yang untuk diserahkan kepada kelompok tani melalui SP2 DLS. Nah, kalau misalkan di sini mesin pembajak sawah memang hitungannya seperti aset, tapi kalau diserahkan untuk kelompok tani atau masyarakat itu termasuk persediaan. Jadi akan diklasifikasikan sebagai belanja barang. Nah, yang salah itu adalah yang benar adalah yang C, yang kecuali ya, karena pembelian laptop untuk operasional kantor itu termasuk aset tetap ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, selanjutnya Ando sebagai PNS dari Kementerian ABCDE bulan April ini memperoleh penghasilan di bawah ke rumah sebesar 20 juta. Ini rinciannya, teman-teman bisa lihat. Kita lihat dari keterangan di atas. Di soalnya ini penghasilan Ando yang tidak termasuk dalam, tidak termasuk dalam belanja pegawai. Ini catat sarker ABCDE adalah, nah kalau di bagian A tadi itu dia berapa nilai belanja pegawai, ini kan yang tidak termasuk belanja pegawai. Berarti ini adalah yang honor-honor nih, karena tadi ya honor itu termasuk belanja barang. Jadi ini jadi totalnya yang bukan ini adalah 4 juta ya, honor ini, honor tim, honor pejabat pengadaan, dan juga honor PPK ini sebesar 4 juta ya, itu adalah belanja barang, bukan belanja pegawai. Selanjutnya nomor 8, pemakaian barang persediaan untuk pemeliharaan harusnya dicatat sebagai, nah kalau di sini barang persediaan untuk pemeliharaan itu bisa dicatat sebagai beban pemeliharaan. Karena kalau di sini beban barang untuk diserahkan ke Pemda itu beda ya. Ini berarti dia bukan untuk ini. Apalagi beban penyusutan tidak masuk. Nah, pertanyaan kenapa tidak beban persediaan? Karena gini ya, kita cek dulu. Nah, ini teman-teman, jadi penyajian yang dikecualikan itu dari beban persediaan adalah kalau misalkan pemakaian barang persediaan untuk pemeliharaan, maka akan dicatat sebagai beban pemeliharaan. Nah, kalau misalkan barang persediaan yang diserahkan ke masyarakat atau Pemda, itu sebagai beban barang yang dijual diserahkan ke Pemda. Nah, ini penyajian khususnya ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Selanjutnya, nomor 9, manakah pasangan transaksi belanja berikut yang paling tepat? Yang A, pengecatan gedung kantor 60 juta untuk mengembalikan seperti keadaan semula, dicatat sebagai belanja modal. Jadi gini, untuk pengecatan itu dicatat sebagai beban pemeliharaan. Beban pemeliharaan, jadi harusnya ini sebagai belanja barang, bukan belanja modal. Jadi yang A salah. Yang B, pembelian berangkas senilai 5 juta untuk diserahkan pada kelompok masyarakat, dicatat sebagai belanja modal. Salah, ini tadi udah dibahas ya, ini harusnya belanja barang. Selanjutnya, nomor yang C, ini pembelian 5 buah external hard disk dengan total nilai 7,5 belanja modal. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau 5 buah totalnya 7,5 berarti satunya itu kan 500 pula. 150 ya. Nah, kan ini kan kurang dari batas minimum kapitalisasi ya, teman-teman. Jadi kalau nilainya 50 baru benar. Ya, jadi memang 1,5 juta. 1,5 juta ya. 1,5 juta.
di sini kalau 7,5 berarti kan 5 buah external hard disk itu kan dia di sini dia kan satuannya kan 1,5 juta. Nah, apa di belanja modal. Nah, selanjutnya yang di pembelian 6 buah kursi yang dipakai dalam kegiatan operasional. Nah, 60 buah kursi, 45 juta. 45 juta dibagi 60. Oh, 45 juta dibagi 60. Oh, 750. Oke, yang ini kan 750 ya satunya. Jadi kan harusnya ini kan tidak sebagai belanja modal, tapi belanja barang. Ini adalah belanja ekstra akuntabel ya, ekstra akuntabel. Dia karena tidak sesuai kapitalisasi. Dia harusnya jadi belanja barang. Nah, maka jawaban yang benar adalah yang C ya. Sorry, ini kita lihat sedikit. Ya, jadi dihitung ya per satu unitnya ya, minimum batas minimum kapitalisasi itu 1/1 barang ya, 1 piece. Oke, nomor 10, Satker Sejahtera Bersama menerima hibah langsung yang dilakukan pengesahan oleh KPPN. Hibah tersebut diperuntukkan dan dibelanjakan untuk sembako yang selanjutnya diserahkan untuk masyarakat. Jurnal yang akan dilakukan oleh Satker Bersama sebagai entitas akuntansi dan pelaporan sebagai berikut, kecuali ya, ini kita kecuali. Nah, kalau terjadi resum tagihan, resum tagihan itu kita udah bisa ngakuin utang yang belum diterima, tagihannya di debit, terus belanja yang masih harus dibayar di kredit. Nah, sebagai contoh, kita lihat ini ya, catatan untuk persediaan. Nah, ya. Oke. Nih, kalau misal di sini apa namanya? Aset BMN ya, BMN. Oh ya, intrakumtabel, ekstrakumtabel dengan intrakumtabel. Jadi harus dipisahkan tuh. Oke, di sini ya. Kalau misalkan persediaannya diterima persediaan tapi belum verifikasi kondisi BMN dan belum terima resum tagihan, maka jurnalnya seperti ini. Persediaan yang belum diregister pada utang yang belum terima tagihannya. Nah, kalau ada resum tagihan, maka jurnalnya kayak ini. Utang yang belum terima, pada belanja yang harus dibayar. Berarti ini benar ya. Yang B, kalau terima barang tadi ya, persediaan pada utang yang belum tagihkan, nah persediaan belum register. Nah, kalau pengesahan, nah ketika sudah realisasi tadi ini ya, realisasi, nah kalau misalkan udah ada pengesahan atau verifikasi, ini kan pengesahan realisasi belanja, berarti yang ini nih, realisasi pembayaran, belanja yang harus dibayar pada DIKEL ya, dibagikan ke entitas lain. Nah, karena kondisi ini adalah hibah langsung. Nah, hibah ya, ini hibah langsung ya, hibah langsung dan sudah dilakukan pengesahan oleh KPPN. Nah, kalau hibah langsung memang ada sedikit perbedaan. Jadi, nah di sini ya, kalau misalkan hibah donasi tadi persediaan register pada hibah yang belum disahkan. Nah, ini kalau misalkan kita pakai hibah, hibah ini ya, hibah. Tapi kalau misal hibah langsung pakai duit, ya. Nah, di sini kalau hibah langsung tadi kan sudah disahkan. Nah, ini jadi sekilas kalau hibah tadi kan di sini kita asumsikan kalau Satker Sejahtera Bersama itu hibah langsungnya dan sudah disahkan ya. Nah, hibah itu tuh untuk dibelanjakan. Nah, dibelanjakan untuk sembako. Berarti kan di sini sembakonya itu kan sudah dibayar ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, berarti jurnalnya itu kan kalau misalkan hibah langsung barang dan jasa tadi kan kita dapat duit ya. Jadi kita harusnya dilakukan pengesahan. Nah, ini kan pengesahan. Nah, ketika kita udah ngelakuin pakai pengesahan tadi, nah nanti akan muncul jurnal ini. Pengesahan hibah pada kas lainnya di menteri. Nah, di kementerian atau lembaga dari hibah. Nah, ini nanti jurnal ini harusnya yang sebagai dikredit ya, karena kita pakai uang hibah. Nah, terus kalau udah gitu, kita tinggalin nih ngejurnal yang terakhir. Nah, berarti logikanya adalah ketika kita udah dapat resum tagihannya tadi, nah, berarti kita tinggal bayar dong. Pengesahan realisasi belanjanya, kita lakukan ini. Jurnalnya yang benar adalah belanja yang harus dibayar di debit, kreditnya adalah kas lainnya di KL dari hibah ya, karena kita dapat duit hibah ya tadi udah disahkan juga, makanya ada muncul akun ini. Nah, maka jawabannya benar adalah jawaban yang salah adalah yang benar adalah yang C, karena ini bukan DIKEL ya, kita nggak pakai SP2D, pakai hibah. Oke, lanjut nomor 11. Berikut ini di bawah ini yang pernyataan tidak tepat terkait dengan anggaran untuk APBN dan IPA tadi ya.
Jadi kalau APBN itu tidak dimaksudkan, ini benar ya, tidak dimaksudkan untuk penyajian laporan keuangan yang berumum, digunakan untuk manajemen anggaran pengadilan pagu dan realisasi manajer agar secara manajerial, ini benar ya. Nah, kalau di sini pencatatan jurnal standar anggaran APBN pada saat diterbitkan dokumen sumber UU APBN dan APBNP. Nah, jadi kalau misalkan ini UU APBN, oke. Nah, kalau jurnal standar anggaran APBN itu dilakukan ketika sudah diterima UU APBN ya, sudah diterbitkan UU APBN atau APBN dan DIPA. Nah, jadi jawabannya benar ya. Jadi yang salah itu adalah C. Karena jurnal anggaran itu double entry hanya untuk komitmen belanja, sedangkan kalimatnya dibilang ini kan berarti kan secara umum ya, kan harus salah. Jadi jawaban C salah. Nah, selanjutnya nomor 12. Di bawah ini yang pencatatan paling tepat untuk jurnal standar anggaran yang pada saat terbitnya APBN dan APBNP adalah, ingat ya, kalau misal allotment itu untuk DIPA ya, jadi ini salah. Apropriasi, oh ini udah benar, estimasi yang dialokasikan itu hanya untuk DIPA ya, DIPA kalau, nah DIPA, ini ya, dialokasikan kredit. Kalau pengeluaran pembiayaan itu harusnya dia di, ini ya, pengeluaran di debit ya, dalam negeri. Nah, allotment tadi di itu berarti jawabannya benar adalah yang di, karena kalau apropriasi belanja itu adanya di debit ya. Sedangkan allotment untuk di DIPA. Jangan sampai kebalik ya. Lanjut nomor 13. Nah, di sini pada 1 Januari 2021, staf pada Satker Nusa Indah kehilangan sebuah mobil yang jenis sebuah rumah. Mobil tersebut dibeli Satker pada 1 Januari 2020 dengan nilai sebesar 100 juta, masa manfaat 4 tahun, dan nilai sedu sebesar 20 juta. Nah, oke. Nah, di sini untuk apa? Oke, kita lihat di sini garis lurus ya. Berarti kan kalau logikanya berarti 80 bagi setahun. 80. Oke. Nah, surat keterangan hilang kepolisian terbit pada tanggal Maret 2012, kemudian Satker Nusa Indah mengajukan usulan penghapusan aset. Nah, kalau udah ini penghapusan aset, surat persetujuan penghapusan aset diterbitkan tanggal 20 Maret 2021 bersamaan dengan penandatanganan SPTJM oleh staf bersangkutan. Staf sedia mengganti kerugian tersebut berdasarkan nilai buku besar aset, buku aset ya, dan pembayaran angsuran 10 bulan dan dilakukan potong gaji mulai dari April 2021. Nah, nomor 13 ditanya adalah jurnal untuk buku besar akrual untuk transaksi pada tanggal 20 Maret 2021. Nah, ini kan dijadikan reklasifikasi ya, reklasifikasi dan juga penghapusan ini ya, penghapusan apa namanya? Penghapusan barang ya. Nah, surat ini, nah, persetujuan 20 Maret dan juga ini ya penandatanganan. Nah, kalau ada penandatanganan SPTJM dan udah dihapusin, berarti kan udah ada muncul piutang tuntutan ganti rugi dan kita hapus ininya, penghapusan asetnya kita tanpa ada mesin di kredit karena kita mau ngapus. Ya, oke, sambil lihat itunya aja lah, penghapusan. Kok ini dulu ya. Oke. Nah, ini ya penghapusan kalau bisa, kalau hilang. Nah, kalau ini bisa beban kalau misalnya jadi hilang bukan karena pegawai. Nah, ini piutang TGR pada aset ini ya, aset tetap bisa nih. Nah, ini ya tadi ya, harusnya kan aset tetap karena di jurnal di sini jawaban cuma kayak gitu. Jadi jawaban yang benar tuh pasti yang ini sih, karena kita mau ngapus dulu peralatan mesinnya kan. Nah, pertanyaan sekarang, berapa sih nilai itunya, nilai bukunya? Kan nilai perolehannya 10 juta ya. Nah, 10 juta, nilai residunya 20 juta. Berarti kita hapus 80 bagi 4. 80 bagi 4, 20. 20 kurang, berarti 20 ya setahun ya. 20 kurang 100 ya, 80 ya berarti kan. Nah, nilai bukunya kan 80 ya. Nah, nilai buku 80 berarti nanti akan jadi nilai ini, tuntutan ganti ruginya.
Nah, ini ya 80. Sedangkan akumulasinya adalah 20 juta karena kan ini kan dihitung dari bulan ini ya. Bulan apa? Bulan 1 Januari ya. Nah, 1 Januari 2021 ya. Nah, jadi kan 100 dikurang 20, 80 ya dibagi 4 berarti 20 juta. Nah, oke, di sini memang logikanya ini ya teman-teman. Ini kan dia apa namanya? Surat ininya kan usulan pengusahaan asetnya itu kan tanggal 3 Maret ya. Tapi kan kita udah ngilangnya itu dari 1 Januari. Ya, jadi asumsiku adalah kalau misalkan kita udah hilang duluan, ya, kita itu nggak usah ngitung dari Maretnya gitu. Nah, aset tetap hilang dikeluarkan ini ya, mana contoh? Ada contoh soalnya sih. Oke, ini ya pengantian aset. Misalkan di sini dibeli Maret 2006 dan hancurnya 2000 di Agustus misalnya. Berarti dia ngitungnya hanya sampai ini ya, sampai 30 ini ya. Nah, di sini ya, kalau aset tetap hilang dikeluarkan dari aset kan entitas tadi ya. Nah, aset tetap dihilangkan dan dikeluarkan dari sebesar nilai buku. Nah, buku apabila terdapat perbedaan waktu hilang tidak, maka aset tetap yang dinyatakan hilang ya kita harus melakukan aset nah. Nah, oke. Hmm. Oke, lanjut teman-teman. Jadi jawabannya C ya. Oke, untuk yang tanggal 20 Maret. Nah, selanjutnya tanggal 1 April gimana nih? Nah, untuk pegang besar akualnya. Karena udah dilakukan potongan janji, maka kita jurnalnya adalah didel pada piutang TGR. Ya, karena kita dapat duit ya, otomatis kita setor ke kas negara nih otomatis 8 juta ya, karena 10 bulan, 80 bagi 10, 8 ya, jadi jawabannya apa? Selanjutnya, nomor 15 pada tanggal 25 Januari 2021, Satker Nusantara Jaya menerima pembayaran piutang sebesar piutang pajak sebesar 55 juta. Bagaimana pencatatan jurnal di buku besar akrual? Nah, kalau misalkan di sini, berarti kan kalau misalkan pembayaran piutang ya, oke. Kita lihat di sini. Kalau misalkan ini kan dia buku besar akrual, ini otomatis yang C salah ya. LRA kan di buku besar kas salah. Oke. Dan ini tinggal ini. Nah, kalau piutang, berarti kan di kreditnya harusnya piutang dong, bukan pendapatan. Jadi B juga salah. Nah, tinggal A dengan D. Nah, di sini A, kita lihat di sini kan pasti piutang dulu kan diakuin, baru pendapat pendapatan, baru kalau ada apa namanya pengakuan ini kan pembayaran itu di kredit kayak tadi ya, kayak TGR di DIDL ya. Nah, jadi jawabannya adalah A. Yang ini salah ya karena harusnya DIDL itu apa piutang pajaknya itu berkurang gitu ya, bukan pendapatannya. Jadi kebalik sih istilahnya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, nomor 16 terdapat 3 metode pungutan pajak di Indonesia diakui sebagai pendapatan LO, yaitu self assessment, official, withholding. Nah, di bawah ini yang tepat terkait dengan pengutangan pajak ya, withholding system adalah, oke, ini kita agak buka buku pajak nih harusnya. Nah, jadi untuk pemungutan, kalau misalkan withholding itu dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, kalau yang B, sistem pemungutan pajak diberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besar pemungutan pajak memberi wewenang kepada pemerintah. Nah, kalau pemerintah itu kan official assessment, fiskus ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi kalau withholding system ini dapat dari artikel Kementerian Keuangan. Jadi kalau di sini pihak ketiga itu diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan, sekaligus menyetorkan ke kas negara. Nah, kita lihat di jawaban ini, yang paling tepat adalah yang A ya, sesuai ya, karena withholding itu pihak ketiga, kalau official itu adalah yang pemerintah, kalau self assessment itu hanya wajib pajak. Jadi kalau yang C ini self assessment ya, jadi kalau wajib pajak itu ngelakuin semuanya dan menyetorkan kepada terutang. Sedangkan kalau yang SKP ya, SKP itu kan official ya, official assessment. Jadi memang pemerintah yang ngelakuin. Jadi jawabannya adalah A. Nah, selanjutnya nomor 17, berikut ini aset tetap pemerintah tidak perlu disusutkan. Nah, aset pemerintah yang tidak perlu disusutkan, aduh ini tadi ya. Oke,
itu adalah aset tetap yang hilang ya. Jadi kalau aset tetap yang tidak perlu disusulkan itu adalah aset yang hilang, aset yang hilang dan disuruhkan dihapuskan itu tidak perlu disusutkan. Terus kalau misalkan rusak berat dan disuruhkan dihapuskan itu juga tidak perlu disusutkan. Nah, kalau misalkan yang B tetap hilang dan ditemukan kembali itu tetap disusutkan ya. Jadi jawabannya benar adalah yang C. Selanjutnya nomor 18, Kementerian Pertanian mempertukarkan gedung serupa dengan Kementerian Sosial. Gedung tersebut bisa bernilai 50 miliar. Oleh Kementerian Pertanian, gedung tersebut harus diperbaiki dengan biaya 500 juta sebelum bisa dapat digunakan. Oleh Kementerian Pertanian, gedung tersebut bernilai sebesar. Nah, kalau ditanya gedung tersebut nilainya berapa, nah kita lihat pertukaran. Jadi kalau pertukaran aset, nah pertukaran aset itu ada dua. Kalau misalkan tidak serupa, nilainya itu diukur dengan nilai wajar, yaitu nilai yang sama dengan nilai tercatat setelah disesuaikan dengan setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer. Tapi kalau misalnya serupa itu dia manfaat dan nilai jadinya serupa, maka nilai asetnya itu dicatat sebesar nilai tercatat atau carrying amount. Nah, kita lihat di sini carrying amount-nya kan 50 juta. Nah, kita lihat lagi. Kalau misalkan di sini ada biaya 500 juta, ini harusnya kan nggak masuk ya. Dia harusnya tidak termasuk dalam include di nilai ini ya. Nilai ini ya, bukan nilai gedungnya. Jadi harusnya nilai bukunya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, nomor 19, Dijen Perbendaraan meminjam, ini sama ya dengan soal sebelumnya, si Dijen Pajak Kemenkyu untuk meminjam kantor layanan di Kabupaten Serang terus. Nah, dilakukan renovasi untuk menambahkan loket, memperluas ruang, sama ruang rapat dan musola. Nah, total biayanya itu 2 miliar dan selesai itu 25 Mei 2020 X1 telah dilakukan penyerahan kerja atas kontraktor yang ditandai oleh BAST. Nah, tapi di akhir tahun renovasinya belum diserahkan ke pemiliknya. Nah, pernyataan yang benar terkait transaksi tersebut adalah oke, kita lihat ya. Jadi gini, ini kan harusnya udah selesai, tapi belum diserahkan. Berarti ini sudah jadi aset tetap renovasi bagi si Dijen Perbendaraan. Harusnya itu memang disajikan aset tetap renovasi, tapi harusnya di kelompok aset tetap lainnya, bukan aset lainnya. Jadi yang A salah, yang B, Dijen Perbendaraan menyajikan gedung dan bangunan. Oke, ini udah pasti salah, karena ini bukan miliknya si Dijen Perbendaraan. Nah, yang C, Dijen Perbendaraan akan mendapatkan nilai renovasi sebesar 2 miliar pada gedung di bangunan dan neraca. Nah, kalau di sini renovasinya itu ketika sudah diserahkan, maka harusnya nambah nilai renovasi. Tapi kan di sini kalimat terakhirnya adalah aset renovasi belum diserahkan ke pemiliknya. Nah, jadi memang harusnya ini C salah. Yang benar adalah yang B. Harusnya disajikan sebagai aset renovasi neraca pada kelompok aset tetap lainnya. Nah, ini juga sama dengan sebelumnya. Tapi di sini di kalimat terakhirnya adalah sampai akhir tahun renovasi belum selesai dan masih dalam proses dan belum diserah terimakan dari kontraktor. Nah, pernyataan yang salah terkait dengan hal tersebut adalah, nah, kalau misalkan biaya renovasi udah dibayar, itu Dijen Perbendaraan ini benar ya, dikel ya, karena kan SD2D. Dijen Pajak tidak mencatat apapun. Ya, benar, karena belum ada penserah terima penyelesaiannya dan juga belum selesai kan. Dan yang D, Dijen Perbendaraan mencatat konstruksi dalam pengerjaan. Benar, karena ini belum selesai dan belum serah terimakan dari kontraktor. Jadi yang salah adalah yang A, karena ini belum selesai kok udah dicatat sebagai aset renovasi, harusnya kan salah. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, berikut yang bukan cara pemindah tanganan aset tetap, yakni, nah, pemindah tanganan aset tetap itu dilakukan dalam beberapa hal. Ini ada dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau dijadikan penyertaan modal negara atau daerah. Nah, yang salah adalah yang D. Ini bukan ya, rehabilitasi ya. Salah. Oke. Nomor 22. Kementerian Pertanian membeli traktor sebanyak 15 unit, harga 15 juta per unit, sebanyak 12 unit dibagikan hadiah pada petani yang menang lomba dan 3 unit yang digunakan oleh operasional Balai Penelitian Pertanian. Berikut ini yang pernyataan tidak tepat mengenai perlakuan akuntansi pembelian traktor tersebut. Seluruh traktor diakui sebagai aset tetap, salah ya, karena ini 12-nya itu ada yang kasih ke petani. Jadi harusnya itu sebagai persediaan kepada masyarakat. Di A salah, ada pasti kan. Nah, bagaimana dengan B sampai D? Nah,
3 traktor digunakan operasi balai penelitian diakui sebagai tetap betul karena jadikan operasional. Yang 12, yang C 12 unit tidak dapat diakui tetap karena dibeli untuk tujuan dibagikan. Betul. Tepat ya. Yang D, seluruh traktor itu diakui sebagai aset ketika diterima oleh penerima barang sebagai bukti BAST. Nah, ini pernyataan benar. Jadi kalau misalkan tadi ya, persediaan tadi itu kan harus punya BAST atau juga ada serah terima. Ya, ada berita acara setelah terima, itu baru bisa diakui sebagai aset tetap dan juga barang persediaan. Jadi jawabannya yang D benar. Jadi yang salah adalah yang A. Oke. Ya. Nomor 23, pernyataan yang kurang tepat. Oke. Kas yang dibatasi penggunaannya termasuk aset lainnya. Oke, aset kas yang dibatasi. Kas yang dibatasi. Oke, kas yang dibatasi penggunaannya itu termasuk dalam aset lainnya ya di sini. Berarti benar. Aset lain-lainnya, aset lain-lain bagian dari aset tetap lainnya, benar ya? Karena aset lainnya ini contoh aset lain-lainnya. Nah, aset lain-lain harus dikelewat. Oh ya, aset lain-lainnya itu termasuk aset lain-lainnya. Ya, termasuk aset lainnya ini juga benar bagiannya. Oke, aset lainnya harus diidentifikasikan dikuasai milik entitas. Oh, oke, ini pernyataannya. Dikuasai milik entitas, milik manfaat ekonomis dan nilainya dapat diukur secara andal. Nah, untuk untuk ini jawabannya benar ya, karena di sini ada penjelasan. Di sini kereta aset dapat diidentifikasikan, dikendalikan atau dikuasai dimiliki oleh pemerintah, ada manfaat ekonomi, ada biaya perolehan atau nilai dapat diukur dengan andal. Berarti benar ya. Nah, kalau yang D salah ya, pasti aset lainnya berarti selain aset lancar, investasi jangka panjang, dana aset tetap dan dana cadangan, piutang yang jangka panjang. Nah, jadi jawabannya yang kurang tepat adalah yang D, karena sorry, oh ini benar nih. Bentar, aduh salah ya. Ini harusnya di sana aku. Oke, ini benar ya, karena aset lainnya itu aset selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan atau piutang jangka panjang. Nah, karena di sini ya penyesuaiannya itu kan selain ini ya, betul ya? Jangka panjang. Nah, berarti ini jawabannya yang sorry, aku salah baca lagi. Berarti yang B ya, ini aset lain-lain bagian dari aset lainnya, bukan aset tetap lainnya, beda ya. Tadi kan udah aku liatin ya, jadi harusnya. Oke, nomor 24, pada saat menerima LBKP, laporan barang kuasa pengguna, dan ADK dari UAK KBP, yaitu unit akuntansi keuangan pengguna barang, yang telah meregister aset tidak berwujud berupa aplikasi pantau distribusi pupuk. Ini berarti aset ini yang tidak menyatu dengan komputer. Maka gimana nih penjurnalannya? Mendebit utang yang belum terima tagihannya. Ini harusnya resume tagihan ya. Kalau resume tagihan baru ini benar. Ini kan udah terima ini ya kayak laporan barang ya. Jadi kayak adik udah terima. Mendebit belanja yang masih harus bayar. Ini ketika kita udah bayar ya teman-teman. Nah, mengkredit aset tidak berwujud dan belum diregister atau satker tidak menjurnal, harusnya salah ya. Jadi ini sama dengan BAST, harusnya itu diterima ya teman-teman. Harusnya jadi jurnalnya itu, bentar. Oh ini ya, aplikasi di pantau distributif BAST tanggal 26. Kita lihat 26. Nah, harusnya kan seperti ini ya. Aset tidak berwujud pada belum register, pada utang yang belum terima tagihannya. Nah, ketika ini nih, wakaf menerima LKBP dan ADK, berarti harusnya aset tak berwujud pada aset yang belum diregister. Berarti ini aset yang belum diregister itu dikredit. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, nomor 25, keterpenuhan kondisi di bawah ini yang menyebabkan entitas tetap mendapat menghasilkan sebagai KDP adalah, ini kita lihat lagi sebelumnya. Nah, jadi KDP tadi ya, itu KDP itu intinya adalah ketika kita udah, meskipun pembangunan sudah selesai sebagian ataupun belum selesai, kalaupun udah selesai gitu kan, itu kalau belum ada BAPP itu tetap dijadikan KDP. Nah, ada satu kemunculan ketika udah selesai tapi BAST sudah ada dan belum ada pemanfaatan, maka masih KDP karena belum selesai dan meskipun BAST-nya udah ada, jadi harusnya masih KDP. Nah, kita lihat pembangunan selesai, berita acara telah diperoleh, sudah dimanfaatkan, berarti ini masuk aset tetap. Yang B,
sudah selesai, BAPP udah diperoleh, belum dimanfaatkan, tapi harusnya udah selesai, jadi aset tetap. Yang D, penyelesaian pembangunan tidak jelas akibat huru-hara, berita acara BAPP tidak ada, aset belum dimanfaatkan. Apakah ini KDP? Nah, kalau misalkan ada aset tidak jelas, BAPP tidak ada, dan aset belum dimanfaatkan, itu sebenarnya menurut aku ini masuk di sini ya, di apa? Di 5 ya. Jadi kan belum selesai juga, belum ada BAPP. Harusnya ini juga belum dimanfaatkan karena tidak jelas ya, harusnya dihapusin. Jadi kalau diklasifikasikan sebagai aset tetap yang tepat ini ya. Sudah selesai, belum ada BAPP, sesuai ya. Sudah selesai tapi belum ada BAPP, tapi sudah dimanfaatkan. Ini harusnya KDP. Jadi jawabannya adalah C. Oke, mungkin itu sekian ya untukku terkait dengan UTS-nya. Nanti kita akan lanjut lagi di UAS-nya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang pengen dikomen atau ada yang pengen disampaikan, silahkan di komentar biar kita juga belajar bareng untuk pelancaran sertifikasi. Terima kasih buat atensinya. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.